Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat silat se-Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Sindun Sudikan. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang pemahaman tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Apa itu ilmu hitam, apa itu ilmu putih, dan apa itu ilmu yang antara hitam dan putih, dan bagaimana dengan kerohanian yang dipelajari di Bersediri, apakah dia masuk ilmu hitam atau masuk ilmu putih. Ya, jadi ada ilmu hitam dan ada ilmu putih. Ilmu hitam yaitu biasanya orang mau cari tahu dulu. Ilmu hitam adalah ilmu yang bisa mempengaruhi yang pelakunya yang mempelajari ilmu itu menjadi masuk golongan hitam, masuk ke sesat. Itu berarti kalau ilmu putih akan mempengaruhi perilaku yang memiliki, yang mempelajari ilmu itu untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bersih. Dan ilmu yang netral, tidak hitam, tidak putih. Kita mulai ilmu hitam. Ilmu hitam itu dapat diketahui di ilmu hitam. Yang pertama dilihat itu adalah syarat-syarat saat dia memperoleh ilmu itu, pada saat dia mempelajari ilmu itu. Apa saja yang membuat ilmu itu menjadi makin lama makin kuat. Ilmu hitam, maka syarat-syarat yang kejam, melanggar aturan, mengikuti petunjuk setan, istilahnya seperti itu. Hal-hal yang di luar bukan sekedar di luar akal, bukan, lebih ke arah yang tindak jahat, tindak kegelapan. Misalnya seperti apa? Contoh syarat harus mengambil tali pocong. Jadi sudah dikubur, harus menggali kuburan, kemudian mengambil tali pocongnya. Itu contoh, itu tindakan sesat. Maka orang yang mempraktekkan syarat ilmunya seperti itu, dia itu jelas ilmu hitam. Harus membunuh orang, harus mengorbankan orang, bayi misalkan, itu jelas ilmu hitam. Masih adakah? Masih ada sampai sekarang. Masih ada orang yang mempraktekkan ilmu-ilmu seperti itu. Itu atau mungkin yang lebih menghina yang maha kuasa, menghina, merendahkan misalkan Al-Quran. Kalau dia berani seperti itu, dia akan menjadi lebih sakti, misalnya seperti itu. Itu contoh ilmu hitam. Perolehannya membuat mengarahkan dia ke kegelapan, atau mungkin yang ilmu itu menjadi makin hebat kalau dia memberi persembahan yang seperti itu, persembahan nyawa manusia, tumbal. Nah, itu contohnya ilmu hitam. Mengorbankan bayi tiap setahun sekali, setiap ada waktu-waktu tertentu dia harus membuat pengorbanan, yang dikorbankan nyawa. Membuat kalau dia berbuat jahat, ilmunya makin kuat, makin hebat. Kalau mungkin pernah nonton itu, membunuh, bahkan dia yang membunuh ayahnya, membunuh saudaranya, itu membuat dia menjadi makin sakti. Itu ilmu hitam, yang kalau dia berbuat jahat maka dia akan makin kuat, ilmunya makin kuat. Ilmu hitam. Ilmu putih sebaliknya, menyuruh yang punya itu melakukan kebaikan-kebaikan. Makin baik dia, makin bersih hatinya, makin suci, istilahnya seperti itu, maka dia menjadi makin kuat, makin sakti kalau istilah ilmu, makin ampuh ilmunya karena dia berbuat kebaikan. Itu penggolongan ilmu hitam, ilmu putih. Nanti kita tulis di sini hitam dan putih.
Jadi itu dilihat dari syarat, dari syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kegelapan. Syaratnya kegelapan. Ini syaratnya kebaikan. Ya, asal berbuat baik saja, maka ilmunya makin lama makin baik, makin bersinar, makin kelihatan ilmunya. Itu ilmu hitam, ilmu putih. Nah, yang tidak hitam tidak putih ada. Jadi itu sepenuhnya hanya ilmu, alat. Itu sama seperti pisau. Pisau itu tidak hitam, tidak putih. Dia tidak jahat dan tidak baik. Dia hanya alat. Yang hitam, yang baik itu yang memegang pisau, pelakunya. Jadi pisaunya tidak punya nilai jahat atau nilai kebaikan, tapi yang memegang membuat itu akan membuat baik atau buruk. Kalau dipakai untuk memasak hal-hal baik, maka pisau itu jadi baik. Kalau dipakai untuk berbuat kejahatan, maka itu akan jadi jahat. Jadi itu netral, hanya bersifat ilmu. Dan ini bahkan yang kelihatannya ilmu putih, misalkan diambil dari Quran, diambil itu masih bisa bersifat netral, tidak putih. Kalau yang menerapkan, yang memegang itu yang memegang ilmunya itu menganggap itu sebagai mantra saja. Jadi tidak baik, tidak buruk. Dipakai untuk kebaikan jadi baik, dipakai untuk kejahatan jadi jahat. Kalau ilmu putih, maka dia harus berbuat baik supaya ilmunya terjaga. Kalau dia berbuat jahat, ilmunya akan berkurang atau bahkan rusak. Ada ketentuan itu. Nah, sedangkan ilmu yang netral, dia jahat atau dia jahat atau dia baik, ilmunya tetap bisa dipakai, tidak masalah. Itu netral. Kalau ilmu hitam, kalau dia makin jahat, makin kuat, makin baik. Itu perbedaannya di situ. Yang netral ini bisa saja diambilkan dari ayat Quran, bisa. Ada yang bisa memakai seperti itu. Hanya dia ilmu aja. Jadi dipakai oleh penjahat. Ya, kita tidak bahas yang itu. Kita mau membahas ilmu kerohaniannya. Bahwa ini definisi ilmu hitam dan ilmu putih. Kita yang mau bahas adalah tentang kerohanian perisai diri itu, yang diajarkan di perisai diri itu masuk ilmu hitam atau masuk ilmu putih. Kalau masuk ilmu hitam, ya anjurannya ditinggalkan. Kalau masuk ilmu putih, ya maka kita teruskan. Ya, ini kerohanian itu sebenarnya masuk ilmu putih. Karena asal kamu berbuat baik saja, maka kerohanianmu tetap jalan. Jadi itu ada juga pertanyaan, banyak sekali yang bertanya, Pak, ini saya sudah lupa bacaannya, Pak, saya sudah lupa baca pagernya, saya itu masih bisa enggak? Masih bisa, selama di hatimu masih ada kebaikan dan kamu biasa berbuat baik, maka ilmunya akan terjaga. Nanti itu jalan, ilmunya akan tetap bekerja. Bagi yang apa istilahnya, bagi yang kehidupannya bertemu dengan hal-hal yang menakutkan atau istilahnya berbahaya, maka akan kelihatan sekali. Dan sudah banyak saksi yang menyatakan, loh, saya sudah lupa kok bisa. Itu misalnya ada beberapa siswa saya yang berganti-ganti berulang kali menanyakan, loh, Pak, saya sudah lupa, Pak, tapi kok kemarin bisa. Lah itu banyak sekali berganti-ganti orang yang bertanya, bisa, ilmunya tetap bisa berjalan. Cuma itu pasif. Kalau tidak dilatih, ilmunya bersifat pasif, bekerja hanya pada keadaan tertentu berbahaya yang mengancam, misalnya itu
baru bekerja. Kalau keadaan normal tidak apa-apa, ya tidak masalah. Itu kerohanian. Selama berbuat baik maka akan makin kelihatan, ilmunya makin kelihatan. Itu ilmu putih, kerohanian, karena tentang ketuhanan. Kalau berbuat makin baik makin hebat. Dan itu yang saya dapat dari Mas Gunawan Parikesit yang memberitahukan. Saya pernah bertanya, ya apa yang membuat ilmu percaya diri kerohanian itu makin baik atau makin sakti, istilahnya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan berbenturan dengan yang senior misalkan? Mas Gun menjawab, ilmu kerohanian itu terutama bergantung kepada kebersihan hati. Itu tidak masalah dia senior, lebih lama tirakat, kalau hatinya tidak bersih ya akan kalah dengan yang junior, karena hatinya tidak bersih. Jadi makin bersih hatinya, siapa yang bersih, siapa yang benar, dia yang akan maju terus. Itu ilmu kerohanian, akan maju berkembang makin baik. Kalau sekedar bisa, bisa banyak. Bisaan apa? Bisanya seperti apa ya? Itu dibahas di lain kesempatan. Ini kita tetapkan ilmu kerohanian, ilmu putih. Dipelajari terus, akan bekerja tidak secara pasif tapi aktif, tergantung oleh yang mempelajarinya. Yang mempelajarinya aktif belajar, maka kerohanian akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Makin banyak menolong orang, makin baik. Sampai di sini kita akhiri. Selamat belajar kerohanian. Itu membersihkan hati, membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunga Sepasak.